Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezeki. Selamat datang di channel ini, wahai masyarakat pecinta horor. Dah, perkenalkan, nama saya Maulidi, asal dari kota Balikpapan. Jadi di video hari ini saya akan berbagi kisah atau menceritakan kisah pengalaman yang kurang menyenangkan, yaitu pengalaman tentang horor. Tentu saja sebenarnya dengan menceritakan ini ingat kembali, tapi ya saya pengen menceritakan dan berbagi kisah kepada masyarakat yang mencintai dunia horor, yang suka dengan cerita-cerita horor. Ini kisahnya tentang si Mumun. Jadi kita panggil saja dia Mumun ya. Kalau nyebutin nama aslinya takutnya nanti muncul jangan janganlah, serem. Nah, jadi ini adalah kisahnya dulu waktu pas masih saya tinggal di rumah kakek saya. Nah, rumah itu adalah rumah bangunan tua. Saya sudah tinggal di situ dari kecil, dari SD, TK, terbalik, dari TK, SD, terus sampai saya lulus sekolah SMK itu tinggal di situ. Otomatis banyaklah cerita yang pernah saya temui, saya alami waktu pas selama tinggal di rumah itu. Banyak lah ya hal-hal yang kurang mengenakan. Jadi di dalam rumah itu ada sebuah sumur. Sumur ini biasa dipakai saya, adik-adik saya, terus bapak, ibu, dan kakek saya, nenek saya dulu untuk beraktivitas kayak seperti mandi, terus kayak seperti nyuci baju. Airnya itu memang mau nggak mau tuh harus nimba dulu, nimba airnya itu, nimba dipenuhi baknya, habis itu ditutup. Nah, sumurnya itu sumur yang tertutup, jadi memang ada sumur itu ada penutupnya. Nah, penutupnya itu dari kayu. Suatu hari saya baru pulang dari berolahraga, tepatnya itu ketika mau menjelang maghrib, keringatan, terus pengen mandi. Orang tua tuh sering ngasih tahu, nah, jangan mandi maghrib katanya gitu. Cuma namanya kita dulu masih ya anak-anak lah, belum dewasa gimana gitu. Apaan sih jangan mandi, orang udah tahu habis olahraga juga kan, mandi aja lah habis mandi. Tapi memang sering dikasih tahu jangan mandi maghrib gitu, karena memang udah menjelang mau sholat maghrib juga kan, mau azan gitu. Udahlah, diabaikanlah itu pesan orang tua ya, dalam tanda kutip. Alah, bodo amat lah, mandilah situ, jebret, masuk kamar mandi, pas baju mandi, jebret masuk kamar mandi. Posisinya keluarga itu ada yang di kamar, ada juga yang di ruang tamu, ada juga yang di ruang TV gitu. Dia tuh ngumpul gitu, nggak ada yang di kamar mandi gitu. Kamar mandi cuma satu seorang, yaitu saya gitu. Mandi, set, kamar mandi, masuklah, jebret, set, berhanduk, udah mandi. Wah, ini nih apa namanya, airnya belum penuh nih di bak nih, mau nggak mau kan, ya wes lah, mandi aja dulu, nimba dulu, set, terus penuhin isi yang di bak mandi. Bak mandi kelar, tutuplah sumur, des. Udah otomatis nggak ada lagi dong untuk aktivitas membuka sumur itu gitu kan. Udah langsung mandi aja. Gayung pertama nih, ces, aman. Mungkin maghrib mandi nih, penting seger gitu kan. Gayung kedua, jepres, ada suara kayak hentakan, kayak bunyi bubuk gitu. Apa ini gitu kan. Di situ sudah kayak ini paling adek nih pasti usil gitu kan. Kebetulan adik saya juga banyak gitu. Ini paling adek nih yang paling kecil. Buka pintu kan, setek, nggak ada siapa-siapa ini kan. Wah, sudah mulai muncul pikiran-pikiran aura-aura negatif itu udah muncul gitu. Ada apa ini ya, kok nggak ada siapa-siapa gitu. Tutup lagi. Nah, kamar mandinya ini kuncinya tuh cuma di selot, kayak ada selotan gitulah, krek gitu dong. Mandi lagi, jebres, bunyi lagi, duduk. Apa lagi nih kan, teriaklah dari kamar mandi, apa sih ketok-ketok kayak gitu, orang mau mandi kok, nanti gantian. Tapi kok nggak ada suara gitu kan. Akhirnya jengkel, bukalah kamar mandi, set, buka pintunya, set,
ada siapa-siapa gitu. Sudah mulai itu, sudah aura-aura kayak nggak enak nih, aduh lanjutin, ayolah gitu, tapi nggak dilanjutin, nanggung gitu. Sudahlah lanjutin aja, lanjutin. Nggak lama bunyi lagi, duduk, dan ternyata suaranya itu bukan dari si pintu kamar mandi, tapi di dalam sumur. Ya Allah, aku tuh nyeritain kayak gini tuh merinding lagi gitu, teringat memori yang dulu gitu, teringat gitu. Ngeri. Tapi ya aku pengen berbagi lah ya, sharing-sharing cerita buat teman-teman gitu, siapa tahu juga ada yang pernah ngalami gitu. Tapi jangan sampai lah ya. Aduh, bunyinya dari dalam sumur yang secara notabene tadi habis ngisi air di bak dan tidak ada apa-apa gitu. Aduh, kayak mulai deg-degan tapi nanggung. Mandi lagi lah, bunyi bubuk makin keras. Udah lari ke pintu sambil megang selot, berharap selotnya itu dibuka kalau sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Sungket gitu kan, ekspektasi realitanya cuma bisa megang. Dan akhirnya suaranya hening, tidak ada suara dentuman lagi, tidak ada suara hentakan lagi dari dalam sumur itu. Dah. Tapi pas mau melanjutkan mandi tadi, si penutup sumurnya itu terbuka, penutup sumurnya dier, bum, terhantuplah ke dinding, tah. Dari dalam sumur muncullah kuncup gitu. Aduh, bukan kuncup di Cinta Ulang Pun Tiba ya guys ya. Aduh, ini nih kuncup yang bisa ditebak itu adalah apa gitu. Yang menurutku itu adalah Mumun, hantu yang paling menakutkan versiku ya. Atau buat masyarakat dunia horor itu berpendapat sama apa tidak, kurang tahu ya. Mak muncul, mak kuncup gitu loh. Ih, kayak mana ini, udah megang slot tapi nggak bisa ngebuka gitu kan. Kayak kaki itu udah lemas, badan itu udah nggak kaku kedinginan gimana gitu kan, habis mandi tapi mandinya nggak kelar, muncul kayak gini. Itu apa maksudnya gitu kan. Udah mojok nggak jadi lagi nih mandi, tiba-tiba mak keluar separuh badan, mak matanya ketutup tapi gini nih, masih ketutup, udah serem. Itu lemes, pengennya pingsan tapi nggak pingsan gitu, maksudnya berharap habis pingsan tutup mata, bangun dan dadah, ekspektasi realitanya dia masih ada gitu, setengah badan mak. Aduh, nggak ngerti lagi aku. Sudah ya, maksudku udahlah, jailnya jangan nanti dulu dah, habis mandi orang selanjutnya aja dah, jangan aku gitu lah, aku takut gitu. Next orangnya aja gitu. Sudah dari situ membuka mata, kayak gitu, merah, matanya merah, mukanya hancur, dan tentu saja berbau busuk. Nah, jadi buat masyarakat dunia horor ya, kalau misalnya nggak muncul, nggak pernah ditempakin, terus ada yang bau-bau sumber bak yang tidak wangi, itu bisa juga salah satunya adalah yaitu Mumun. Lanjut nih ke cerita. Oh, malah ngalur ngidul. Terus buka mata, mukanya hancur seperti ini. Nah, oke. Dari situ aja udah serem gitu, nggak usah lagi lah ditambah-tambah tingkah-tingkah yang aneh gitu. Nah, cukup. Terus nah dia malah senyum sambil gini geleng-geleng. Alamak, mau pingsan. Kalau bisa pingsanin aja gitu. Nah, tangannya tapi nggak bisa gerak gitu. Mau minta tolong siapa? Mulut itu tuh nggak bisa berbicara satu kata pun, cuma bisa mau mukul aja kayak nggak ada tenaga gitu loh. Aduh, lanjutlah. Habis itu keluar dia jebret full, nggak setengah badan lagi fotonya full satu badan. Bukan foto sih, malah kayak ibaratkan dia tuh ngajak main atau nggak ngerti lah ya. Datang jebret, semakin dekat, mau ngomong nggak bisa, mau pingsan nggak bisa, datang lagi dekat lagi jebret. Semakin lama semakin dekat. Nah ini tuh tangan tuh ku biar bagaimana caranya ku gerakin biar bisa mukul gitu. Nah ngodeinnya di luar, maksudnya helep gitu loh, bantu. Udahlah, lanjut lagi, makin lama makin dekat, jebret sampai sini. Kamu bayangi dah, di depanmu kamu ini bukan pasanganmu, bukan pacarmu yang cantik rupawan serta berseri-seri, tapi
makhluk halus mah, aduh serem kali. Habis itu pas udah deket gitu, tanganku ini ku pakai, ku gerakan sekuat mungkin buat mukul, duk 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 duk. Untung saja orang tua tuh dengar gitu. Jadi dari luar, kenapa gitu kan. Akhirnya coba di dobrak, buak, akhirnya tuh buka cedrian. Akhirnya yang dari depan muka tuh dia pergi, set, masuk ke dalam sumur, set. Penutupnya tadi nutup lagi seperti semula. Di situ aku udah lemas, udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Habis itu ya udah dikasih handuk, dibawa lah ke ruang tamu, ditanyain lah situ sama bapak, sama saudara-saudara, sama keluarga, sama tante juga sempat ada datang ke situ main. Kenapa kamu, ditanya. Masih belum bisa jawab, mungkin efek kayak takut, trauma, masih shock lah. Bayangin. Akhirnya beberapa menit kemudian ditanya lagi, akhirnya bisa jawab, kenapa kamu gitu. Akhirnya beranikan diri lah cerita, gini loh, tadi habis didatangin ini gitu. Semua pada diam, entah diamnya itu sebelumnya juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu atau enggak, tapi nggak ada yang nggak ada yang cerita lagi gitu setelah habis diceritakan gitu. Keesokan harinya tante speak up, ajak ngobrol aku lah, di hantunya kayak gini kan, katanya. Iya bener gitu, gue bilang. Gede orangnya, gue bilang, matanya merah, kasih tau lah ciri-cirinya. Oh iya, aku juga udah pernah lihat dulu, katanya. Sebelum kamu aku juga pernah ditampakin si hantu itu. Dan ternyata hantu itu tuh adalah hantu yang ada di sebelah rumah. Jadi beda satu rumah lah, tapi di sebelah rumah itu ada gudang tingkat 2, ada gudang, dan di atasnya situ dia sering nongkrong, bersemayam atau stay lah di situ. Nah dia sempat juga tante itu, tapi cuma muncul dari jarak jauh gitu, cuma kayak terlihat nggak sengaja dari jarak jauh, tapi pernah gitu. Nah kenapa apesnya itu aku gitu loh. Udahlah nggak tahu. Pokoknya makanya sampai sekarang menurutku hantu yang paling menyeramkan itu si Mumun. Dan pelajaran yang saya dapati juga waktu itu adalah, buat masyarakat dunia horor, jangan sekali-sekali mandi menjelang maghrib. Udahlah nuruti kata orang tua, mending habis maghrib deh mandinya, atau habis sholat, udah lebih aman gitu kan. Ini udah lah, makanya semenjak sekarang pun maghrib nggak mau mandi lagi, trauma jangan sampai lah ngalamin lagi. Sekarang tuh semenjak beranjak dewasa nggak pernah lihat lagi, alhamdulillah, hal-hal seperti itu. Ya walaupun beberapa kali sempat melihat makhluk halus seperti itu, nggak cuma si Mumun, ada beberapa lain, tapi bersyukur gitu sekarang nggak pernah lihat lagi. Ampun, nggak mau, please lah, jangan. Mending disuruh lari dah. Jadi ya itu aja cerita yang bisa aku sampaikan buat masyarakat dunia horor yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe untuk di video ini. Semoga next video ke depan saya bisa berbagi cerita lagi. Semoga juga channel ini semakin lama semakin berkembang. Mungkin itu aja dari saya, dan selamat malam dan selamat tidur masyarakat dunia horor.